Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote, dan yang ada di kota, yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah-limpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, penjagaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh ada dan dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kami semua. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami semua maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Baik, kita akan membaca di dalam Yesaya 55 ayat yang ketiga. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Puji Tuhan, saudaraku. Banyak hal terjadi di dalam hidup kita yang kadang terasa sulit untuk dipahami. Saat satu masalah belum selesai, masalah lain sudah datang menghampiri. Jikalau kita membayangkan berapa banyak yang menghantam kita dari berbagai sisi, masalah dalam keluarga, sakit penyakit, segala kekurangan dan keterbatasan, semua itu terasa jauh lebih besar dan berat dari kekuatan yang kita miliki. Dan kita mungkin saja membayangkan semua beban itu memberatkan bahu kita sampai kita merasa sulit untuk bergerak, saudara. Atau saat kita ingin membuat pilihan dan mengambil keputusan, namun semua pilihan terlihat sama-sama membingungkan. Pada kenyataannya, kita memang tidak harus memahami semua yang terjadi di dalam hidup ini. Banyak rencana Tuhan yang tidak mampu kita pahami dengan akal pikiran kita. Seperti yang tertulis pada Yesaya 55 ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita hanya akan kebingungan, ketakutan, dan khawatir jika kita hanya mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri, saudaraku. Saudara, datanglah kepada Tuhan, mintalah pengertian daripada Tuhan, agar kita semakin dikuatkan menghadapi kondisi yang sering membingungkan kita. Mintalah hikmat kebijaksanaan, agar kita mampu mengambil keputusan tentang mana pilihan yang terbaik buat hidup kita dan yang berkenan kepada Tuhan. Berilah ruang pada kuasa-Nya yang tidak terbatas, agar apapun rencana Tuhan yang saat ini tidak kita pahami, kelak dapat kita lihat dan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ingatlah selalu kepada Tuhan, maka Ia akan menunjukkan jalan, memberikan kekuatan, dan memulihkan keadaan kita, saudara. Saudaraku, ketidakmampuan kita memahami apa yang terjadi dalam hidup kita sama halnya dengan ketidakmampuan kita untuk mengerti rencana-rencana Tuhan. Ketidakmampuan ini sesungguhnya sudah diingatkan sejak lama, saudara. Di dalam Pengkhotbah dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka,
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mengapa, saudara? Jawabannya bisa kita peroleh dari ayat berikut ini, saudara. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, seperti jauhnya jarak antara langit dan bumi, itulah perbedaan tinggi atau jauhnya jarak antara jalan Tuhan dengan jalan kita, antara pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Itu bisa membuat kita sulit untuk mengerti dan malah mengira Tuhan itu jahat. Padahal pada suatu saat kita akan sadar bahwa apa yang diputuskan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Tuhan tentu lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, saudaraku. Bahkan lebih dari apa yang menurut kita sendiri baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karenanya kita harus percaya dengan iman yang teguh bahwa apa yang Tuhan izinkan atau Tuhan berikan kepada kita adalah yang terbaik buat kita. Dia akan selalu menyediakan segala sesuatu yang indah pada waktunya. Kita harus percaya dan mengimani hal tersebut, meskipun mungkin kita saat ini belum mengerti, atau mungkin saja tidak pernah mengerti alasannya. Jikalau kita hidup oleh iman dan menjalankannya dengan setia, disertai percaya sepenuhnya, kita seharusnya bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, karena Dialah yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, saudara. Di dalam kitab Yeremia dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan. Saudaraku, lihat bahwa Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa apa yang Dia siapkan bukanlah rencana mencelakakan, melainkan rencana damai sejahtera yang siap membawa kita menuju masa depan yang penuh dengan harapan. Meskipun keadaan tidak mengenakkan saat ini, kita harus sadar bahwa sesuatu yang tidak mengenakkan bisa diizinkan dalam diri kita, bukan untuk menyakiti kita, saudara, tapi untuk kebaikan kita, karena rencana Tuhan baik adanya. Di dalam Roma dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jikalau kita sudah melihat bagaimana Habakuk menunjukkan iman yang luar biasa dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, meskipun ia belum melihat apa yang akan terjadi kepada bangsanya Yehuda yang tengah terancam serangan bangsa yang kejam. Dan kita juga sudah melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan iman yang besar, yang tetap terjaga murni, meski tengah menuju kematian lewat cara dibakar. Mari kita belajar dari kehidupan mereka, saudaraku. Meskipun kita belum melihat atau belum mengerti saat ini, iman yang kuat akan membawa kita untuk percaya bahwa semua hal yang terjadi dan Tuhan izinkan itu akan berujung kepada segala kebaikan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, bawa kami untuk memiliki iman yang teguh, yang kokoh, percaya walaupun kami terkadang sulit untuk memahami apa yang terjadi dalam hidup ini, bahwa semuanya itu akan membawa kebaikan bagi kami. Mampukan dan kuatkan kami menghadapi segala situasi dalam hidup kami, ya Tuhan. Berikan kami kebijaksanaan, ya Roh Kudus, sehingga kami mampu belajar mengerti kehendak Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami, semua yang setia mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi. Berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus.
yang hidup dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan usaha yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.